5 seconds to go, and... Saat Perang Pasifik terjadi pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu yang membuat sekitar 14.000 penduduk Jepang menjadi korban. Sampai akhirnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda, yakni Sultan Syarif, mendengar kabar ini melalui radio BBC. The representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Apa? Jepang telah menyerah kepada sekutu? Itu artinya Indonesia telah mengalami kekuasaan. Aku harus memberitahukan kepada mereka. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syarif dan para pemuda melakukan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mempunyai kabar bahagia bagi kita semua. Duduk dulu, Bung. Saudara-saudara, barusan saya mendengar berita dari radio tentang Jepang telah menyerah kepada sekutu. Sungguh kabar bahagia yang telah engkau sampaikan. Kita harus segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang tidak memiliki wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Betul sekali, Bung. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan ini dibantah oleh PKI. Mengapa Bung berpendapat demikian? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang dan kita tidak ingin ada campur tangan dalam kemerdekaan ini. Maka dari itu, mari kita tolak segala bentuk hadiah yang diberikan oleh Jepang dan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Apa yang dikatakan Bung Syarif itu benar. Kemerdekaan itu adalah hak dan kekuasaan yang harus segera diproklamasikan. Maka dari itu, kita harus membujuk Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana saya dan Bung Syarif, Bikana, dan Darwis pergi menemui tokoh-tokoh tersebut untuk membicarakan lebih lanjut dan menyampaikan keputusan kita semua. Baiklah, jika kalian semua setuju, rapat saat ini kita tutup sampai di sini saja. Baik, Bung. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Sultan Syarif, Bikana, Darwis, dan Chairul Saleh tiba di kediaman Soekarno dengan masuk menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum Bung Karno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah ada Bung Karno? Kami ingin bertemu dengan beliau. Kang Mas ada di dalam. Ngomong-ngomong ada perlu apa? Ini, Bu, ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengannya. Baik, silakan masuk. Makasih, Bu. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Perihal apa itu? Begini Bung, kami baru mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi otomatis Indonesia mengalami kekuasaan Indonesia. Secepatnya akan saya usahakan secara direnungkan dulu dengan anggota PPKI lainnya. Kita tidak bisa lagi menunda karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian tidak memikirkan apa yang kita dapat jika kita senekat itu untuk memproklamasikan Indonesia? Justru itu Jepang tidak menguasai Indonesia lagi. Jadi, untuk apa kita menyia-nyiakan waktu ini? Saya setuju dengan apa yang saudara bilang, namun sebaiknya hal tersebut harus direncanakan dan diputuskan oleh PPKI. Namun, Bung Karno dan Bung Hatta harus memutuskan hubungan apapun itu dengan Jepang, sebab kemerdekaan adalah hak kami, bukan hak Jepang. Baiklah, berikan saya waktu berunding dengan golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Karena saling mempertahankan pendapat, keempat orang golongan muda ini pamit kepada Bung Karno dan pergi dengan wajah kesal. Lalu Soekarno meminta golongan tua untuk ke kediamannya. Para pemuda telah mendesak kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak dapat memenuhi permintaan golongan para muda karena hal itu mendadak dan terburu-buru. Kita butuh waktu untuk mempersiapkannya secara matang. Ya, saya setuju. Sebaiknya kita tidak gegabah dalam mengambil sebuah keputusan. Menurut saya, kita tetap mempertahankan PPKI dahulu dan mengadakan sidang kembali. Jadi gimana, Bung? Ya, mereka masih muda, cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan agar bisa mempersiapkannya dengan matang. Bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Baiklah, berarti kita semua sudah sepakat. Baiklah, rapat ini selesai di sini. Sementara itu, menjelang 16 Agustus 1945, para pemuda tidak putus asa. Mereka pun berkumpul di asrama BPRP dan kemudian menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Begini, setelah bertemu dengan Bung Karno dan Bung Hatta, nampaknya golongan tua tidak menyetujui itu, walaupun sudah disesak seperti ini. Benar sekali, apa ada saran? Bagaimana kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta agar mereka tidak terpengaruh dari Jepang? Bagaimana? Tapi, di mana kita mengasingkan mereka? Bagaimana kalau di Rengas Dengklok? Semua keamanan di sana terjangkau. Ya, saya setuju dengan itu. Apa kalian semua setuju? Ya, setuju. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta. Assalamualaikum Bung Karno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa? Assalamualaikum Bung Karno. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ada apa? Rombongan tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari. Soekarno-Hatta berada di sehari penuh di sana. Bung Karno, Bung Hatta, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelangkaan kami, Bu. Ini demi keselamatan kalian. Kami ingin membicarakan tentang proklamasi kemerdekaan kita. Dan kami ingin kalian berdua segera membuat proklamasi kemerdekaan kita. Jepang telah menyerah. Ini saatnya kita untuk membuat proklamasi kemerdekaan kita. benar, tapi ini masih terlalu dingin untuk kita memproklamasikan kemerdekaan. Kita membutuhkan bantuan dari Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya janji manis belaka? Tak selamanya kita harus menunggu janji Jepang itu. Kita harus memproklamasikan sekarang demi rakyat kita yang bertahun-tahun dalam penjajahan di atas tanah mereka sendiri. Sekarang waktunya mereka bebas, sekarang saatnya. Tenanglah saudara sekalian, kita akan membicarakan semuanya dengan kepala dingin. Bung Saleh tolong lepaskan ikatan Bung Karno dan Bung Syarif tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta, kesempatan ini tidak datang 2 kali. Apa yang dibicarakan mereka itu benar dan saya mendukung mereka. Tetapi apakah kita semua bisa melakukannya? Asal kita berusaha bersama, pasti kita bisa melakukannya. Lalu bagaimana Bung Karno? Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa ada campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 sore, Iwakusuma Sumantri dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami semua sepakat proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan tanpa ada campur tangannya Jepang. Kapan dilakukannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah siap? Kita akan melakukannya besok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mereka membahasnya di Rumah Laksamana Maeda. Selamat malam. Ya, selamat malam. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Tunggu sebentar, saya pengenkan dulu.
Selamat malam, Bung. Maaf mengganggu malam-malam, kami membutuhkan tempat untuk membicarakan kemerdekaan besok pagi. Kalau benar begitu, silakan masuk. Saya turut gembira mendengarkan kabar tersebut. Kalau begitu, gunakan apapun yang kalian butuhkan. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Oh ada, akan saya ambilkan. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, sebaiknya naskah ini tidak ditandatangani oleh anggota PPKI. Karena PPKI adalah badan buatan Jepang, kita sudah sepakat melakukannya proklamasi tanpa ada campur tangan Jepang. Apakah ada di antara kalian yang bisa untuk menyelesaikan naskah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang hadir pada saat ini, sama seperti Amerika menandatangani teks deklarasi merdeka? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain, kita harus berbeda. Karena atas jasa Indonesia, maka atas nama Indonesia. Ya, saya setuju. Saya juga mengusul bagaimana jika yang mendatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai warga dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usulan yang bagus, saya setuju. Bagaimana hadirin? Setuju? Setuju. Sayuti, tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Baik, Bung. Maaf Laksamana, apakah di sini ada mesin ketik? Mari ikut saya. Seusai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dengan perasaan gembira dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani Bapak di masa-masa yang sulit ini. Ya Pak, terima kasih juga kepada Allah yang memberi jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Apakah kalian sudah mempunyai rencana bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera dan diiringi lagu Indonesia Raya oleh karya Bung Supratman. Tapi kita belum mempunyai bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa bagaimana kalau Ibu yang menjahitkannya. Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Ibu hanya punya kain merah dan kain putih. Apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa, biar sederhana tapi kita punya niat. Baiklah kalau begitu, bendera itu kita memakan sangsaka merah putih. Baik, kita akan menamakannya sangsaka merah putih. Ya sudah Pak, bersiap sana dulu untuk mempersiapkan proklamasi besok. Ya Bu. Baik, saya akan menyebarkan. Baik, laksanakan. Saudara-saudara sekalian, saya minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun bangsa kita Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi juga kita tetap menuju ke arah cita-cita juga pada saat zaman Jepang. Usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada tingginya. Sekarang tibalah kita mengambil sikap nasib bangsa dan sikap tanah air kita sendiri. Saudara-saudara, dengan ini kamu bulatkan tekad itu, dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka!